Semuanya, balik lagi kita di dalam seri belajar tutorial membangun aplikasi full stack atau web full stack dengan menggunakan Laravel dan juga menggunakan React Native. Semuanya, video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya yang telah kita belajar dari proses pembuatan awal daripada aplikasi full stack ini, yaitu dengan menggunakan Laravel 12 dan juga dengan menggunakan React Native. Nah, di sini di video sebelumnya kita sudah sampai kepada tahap di 7 video ya, atau parts yang ketujuh. Di video yang ketujuh ini kita sudah menyelesaikan bagaimana membuat jas atau grafik di Laravel 12 dengan menggunakan filamen. Sampai ke video yang ketujuh ini, kita sudah berhasil membangun sebuah aplikasi di sisi backend, yaitu dengan menggunakan filamen yang hasil aplikasinya adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini hasil akhir dari video 1 sampai dengan video yang ketujuh yang telah kita pelajari dari awal proses pembuatan sampai dengan selesai daripada backend kita. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa kita di dalam perancangan aplikasi ini adalah berbasis full stack, artinya setelah selesai di sisi back-end, kita akan menuju ke sisi front-end-nya, yaitu di sisi perangkat mobile. Tetapi untuk menjembatani atau menghubungkan antara back-end dengan front-end ini, kita memerlukan salah satu layanan, yaitu yang namanya REST API. Ya, dalam pembangunan REST API ini, kita akan mempelajari nanti bagaimana sehingga aplikasi yang di sisi back-end yang dibangun dengan menggunakan filamen dan Laravel 12 bisa berkomunikasi, terjadi pertukaran data dengan aplikasi pada perangkat mobile atau di versi Android yang kita bangun nanti dengan menggunakan React Native. Nah, ini sebelum kita menuju ke React Native-nya kepada aplikasi mobile, pastinya kita harus membangun dulu yang REST API-nya yang di posisi ini, REST API yang ini. Bagaimana caranya dan bagaimana bentuknya sehingga kita nanti bisa menghubungkan kedua aplikasi ini, back-end dan front-end, dengan menggunakan REST API. Inilah kelanjutan dari video kita yang di parts yang ke-8 ini. Kita akan belajar bagaimana membangun layanan API dengan jenisnya adalah RESTful API, sehingga kedua aplikasi ini nanti saling berhubungan. Prosesnya seperti apa? Inilah yang akan kita pelajari di dalam video yang ketujuh atau video parts yang ketujuh ini. Seperti biasa, kalau kita berbicara kepada layanan API ya, saya coba membuat satu ilustrasi dengan menggunakan Google saja. Kalau kita ketik di sini layanan API REST, kalau kita ketik di sini juga konsepnya hampir sama, yaitu bagaimana menghubungkan antara di sisi aplikasi pada sisi server dengan yang sisi klien atau yang di sisi front-end-nya aplikasi, biasanya antara mobile atau desktop, yang dijembatani dengan menggunakan REST API. Nah, di sini bisa dipelajari juga bagaimana cara kerja sistemnya yang berhubungan dengan REST API tersebut. Jadi ini konsep sederhana, konsep secara umum yang dimaksud dengan layanan daripada API. Sebenarnya REST ini apa? REST itu adalah jenis layanannya. Sebenarnya ada jenis-jenis layanan yang bisa digunakan dalam membangun layanan API ini. Namun salah satu yang paling banyak digunakan adalah REST, jenisnya adalah REST ini. Baik, itu sekilas tentang apa itu layanan API. Di video ini, kita akan coba belajar bagaimana membangun layanan REST API dengan menggunakan Laravel 12. Tentunya nanti aplikasi yang sudah kita bangun di sini, di sisi back-end yang sudah selesai, bisa berkomunikasi atau terjadi pertukaran data dengan di sisi front-end, yaitu aplikasi Android-nya. Baik, itu yang pemahamannya. Nah, sehingga materi awal sebelum kita
belajar tentang saya membangun layanan API, ada salah satu step yang akan coba kita pelajari bersama dulu, yaitu kita akan mempelajari dulu yaitu tentang yang namanya JSON Web Token. Apa itu JSON Web Token? Kita akan coba pemahamannya terlebih dahulu sebelum nanti kita praktekkan di dalam Laravel 12 project kita. Jadi materi yang pertama kita pelajari adalah mengenal dulu apa itu JSON Web Token, kemudian baru kita nanti akan belajar bagaimana menginstalasi atau menerapkan, mengkonfigurasi JWT ini pada project Laravel kita. Itu sekilas. Baik, ini seperti yang sudah disampaikan secara definisi, JSON Web Token itu merupakan web token yang berupa JSON dan umumnya digunakan untuk proses authentication. Nah, ini sekilas tentang pemahaman tentang itu ya, JSON Web Token. Di sini JSON Web Token ini digunakan untuk mendapatkan suatu data dalam server dan kita harus menyertakan token tersebut sebagai kuncinya. Jadi seperti ini. JSON Web Token ini digunakan ketika terjadi pertukaran data antara yang misalkan antara aplikasi pada Android atau pada perangkat mobile dengan yang aplikasi pada backend yang setelah kita bangun, yaitu dengan Laravel 12. Ketika terjadi pertukaran data diperlukan autentifikasi sehingga data yang diambil yang terjadi itu akan diidentifikasi terlebih dahulu. Ibaratnya, misalnya kalau kita mau bilang kapan kita menggunakan JSON Web Token ini, ketika kita misalkan pengguna itu melakukan autentifikasi dan ingin mendapatkan token, maka setiap permintaan berikutnya itu akan menyertakan token tersebut dan memungkinkan juga pengguna untuk mengakses apakah dalam root, service, dan resource yang diizinkan. Misalkan kita mau login di aplikasi pada perangkat Android, kita mau login, ketika kita melakukan login berarti kita melakukan permintaan atau merequest data yang ada di dalam server. Nah, sebelum misalkan nanti data yang kita request dilakukan respon, akan dilakukan autentifikasi terlebih dahulu. Nah, disinilah peran JSON Web Token untuk melakukan autentifikasi tersebut. Nah, sehingga data atau pertukaran data antara itu terkirimkan informasi antar pihak itu dengan aman. Artinya tidak semua orang bisa mengambil data yang diminta. Kalau misalkan itu untuk melakukan misalnya mengidentifikasi yang meminta data itu siapa, maka disinilah peran JSON Web Token ini. Kalau misalkan dia yang melakukan permintaan itu dikenali, maka datanya direspon. Kalau tidak berarti ya tidak diabaikan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di JSON Web Token ini, dia bentuknya itu ringkas sekali. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, dia hanya terdiri dari tiga bagian saja, yaitu header, pilot, dan signature. Nah, di sini secara singkat saja pemahamannya, kalau yang bagian header ini JSON ya. Jadi sekali lagi saya coba, tadi lupa saya jelaskan, JSON itu adalah format pertukaran data. Kalau singkatannya adalah JavaScript Object Nation. Jadi sebenarnya format pertukaran data itu bukan hanya format JSON, ada satu lagi yaitu XML. Tapi yang paling ringan itu adalah JSON. Sehingga di sini kita menggunakan yang JSON. Nah, di sini contoh yang data format pertukaran datanya dalam bentuk JSON. Ini dia. Ada di sini misalkan dalam web token ini dia terdiri tiga bagian ini saja. Header, contohnya seperti ini. Pilot, dan bentuknya seperti ini, adalah istilahnya yang berisi klaim ya atau pernyataan tentang suatu entitas. Misalkan data pengguna dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini kan dia ada data penggunanya, siapa yang melakukan request terhadap data di server. Sedangkan yang header itu hanya berisikan dua bagian, yaitu jenis tokennya saja. Ya, sedangkan bagian yang ketiga adalah signature. Signature ini adalah berisi data header dan pilot. Header ini dan pilot yang sudah dilakukan encode ya. Jadi di sini kalau kita lihat signature ini adalah berisi daripada
data header dan data payload yang telah dilakukan encode, enkripsi ya. Sehingga nanti data inilah kemudian data ini ditambahkan sebuah kode ini berperan ya, maksudnya untuk memverifikasi nilai yang ada di dalam header dan payload sehingga tidak berubah isinya. Jadi seperti itu. Jadi signature ini adalah bagian yang menggabungkan antara header dan payload, tetapi dia sudah dilakukan encode atau inskripsi. Baik, nah ini sekilas yang saya sampaikan tadi. Ketika pertanyaannya kapan kita melakukan JSON Web Token ini. Yang pertama ketika kita melakukan autentifikasi. Misalkan ketika seorang pengguna melakukan autentifikasi dan ingin mendapatkan token, maka setiap permintaan berikutnya akan menyertakan token tersebut. Jadi pertama sekali kita ada user melakukan request data, dia akan mendapatkan token. Jadi ketika nanti dia merequest data yang lainnya, maka dia harus menyertakan token yang tersebut. Sehingga memungkinkan pengguna itu mengakses, apakah nanti mengakses misalkan data root, service, dan resource, sehingga diberikan izinnya. Jadi ya ini yang kedua, kapan menggunakan JSON adalah ketika pertukaran informasi. Ya, ini secara singkat ya. Jadi secara umum gambarannya kapan kita menggunakan JSON Web Token. Oke, itu teori singkat ya tentang apa itu JSON Web Token, dan ini kita butuhkan ketika memang kita membangun yang layanan API. Jadi ibaratnya tidak semua orang bisa mengambil data kita atau merequest data kita di server. Hanya orang yang ada token yang teridentifikasi bisa mengambil data kita. Itu fungsinya. Oke, itu sekilas. Sekarang kita coba lihat bagaimana proses yang kedua, yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi JSON Web Token ini di project Laravel 12 kita. Nah, ini materi yang berikutnya yang memang kalau tadi kita bicara teori, sekarang kita praktekkan bagaimana menerapkan JSON Web Token ini di dalam project Laravel 12 kita, yaitu di aplikasi yang penjualan online kita. Sekarang kita tahapannya kurang lebih ada 5 tahap. Yang pertama kita melakukan instalasinya dulu, menginstalasi JSON Web Token. Kemudian kita mempublish konfigurasi file, generate secret, update, outsconfig, dan terakhir adalah mengupdate model yang mau kita terapkan JSON Web Tokennya. Dan pastinya nanti adalah di model customer. Karena customer ini kan dialah yang merequest data ke server ketika ada melakukan pertukaran data nantinya. Oke, tanpa berpanjang lama, kita langsung akan mulai bagaimana cara melakukan step by step instalasi dan konfigurasi JSON Web Token di dalam project Laravel 12 kita. Kita langsung akan mempraktekkannya. Yang pertama adalah menginstalasi JSON Web Token. Prakteknya, langsung ya, kita langsung praktek. Kita buka project sebelumnya yang telah kita selesaikan, kemudian kita buka terminal baru. Ini terminal baru. Kita ketikkan perintah berikut untuk melakukan instalasi JSON Web Token. Apa perintahnya? Kita menginstal JWT ini dengan menggunakan Composer. Kita ketikkan Composer. Oke. JWT out versi adalah 220. Jadi ini perintah yang kita ketikkan di dalam terminal project kita untuk melakukan instalasi JSON Web Token. Oke, ini perintahnya. Ini perintahnya, tinggal diketik saja, singkat saja seperti ini. Oke, kemudian apabila sudah, kita tinggal enter dan biarkan instalasi JSON Web Token itu dilakukan. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dia akan mendownload, dan pastikan selama melakukan instalasi ini koneksi internet kita aktif dan stabil, tidak ada kendala. Kita tunggu sebentar, proses instalasinya kurang lebih berapa lama kita nanti coba cek. Oke, mudah-mudahan tidak. Jadi sekali lagi, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan instalasi JSON Web Token di dalam project Laravel kita. Ini ya perintah pertama. Jika perintah pertama sudah selesai, baru kita melanjutkan ke step yang kedua. Oke, masih melakukan instalasi.
Perintahnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan instalasi menggunakan ini perintahnya. Composer required Taimon JWT outs 220. Ini ya. Ini ya yang dilakukan yang perintahnya. Kita mau gunakan versi yang 220. Oke, kita tunggu sebentar. Biarkan saja prosesnya berjalan. Mudah-mudahan tidak ada yang kendala. Nah, ini adalah hasil akhir ketika kita sudah selesai melakukan instalasi JSON Web Token ya. Jadi ini tidak ada kendala ya. Artinya sudah ada sukses. Di sini juga sudah, maksudnya tidak ada problem ya ketika melakukan instalasi yang JSON Web Token di project Laravel kita. Jadi coba nanti dicek sampai menghasilkan yang pesan-pesan yang seperti ini ya sampai di tahap akhir. Oke, sekarang saya clear saja biar tidak terlalu panjang. Sekarang setelah melakukan instalasi, sekarang kita langkah kedua yaitu melakukan publish konfigurasi file. Nah, ini caranya bagaimana? Kita sekarang masih seperti tadi yaitu melakukan perintah yang kedua ya untuk melakukan konfigurasi file yang ini. Caranya kita ketikkan perintah ini di terminal. Ini agak sedikit panjang, diketik saja artisan vendor publish provider namanya di sini Taimon T besar ya, JWT out provider Laravel service provider. Oke, kita cek dulu apakah ada kesalahan. PHP artisan vendor publish provider Taimon JWT out provider Laravel service provider. Oke ya, ini ya, jangan typo. Ini nanti kalau misalkan sulit dalam mengetikkan kode ini, saya sertakan di deskripsi video. Nanti silahkan dilakukan copy paste saja. Oke, kemudian apabila sudah kita misalkan sudah mengetikkan ini, kita langsung enter saja. Baik, nah sekarang tidak ada kendala ya. Nah sekarang kita apabila berhasil mengetikkan yang perintah tadi, kita akan mendapatkan satu buah file yang dibuatkan yaitu di folder directory config namanya jwt.php. Sekarang kita cek. Kita cek sekarang di config. Ini dia config. Ini dia filenya yang kita buatkan tadi, jwt yang ini. Nah, sekarang ini saya tulisin dulu. Kita buka file ini jwt. Dan ini file yang telah kita buatkan tadi. Ini ya. Oke. Dalam di sini kalau kita lihat sekarang, ini adalah file JWT yang telah kita buatkan ketika kita melakukan instalasi dan konfigurasi yang kedua tadi. Sekarang kita menuju ke langkah ketiga, yaitu melakukan generate secret key. Nah, langkahnya seperti apa? Sekarang kita akan mengetikkan perintah yang ketiga. Ini kita ketikkan di dalam terminal, kita ketikkan perintah php artisan jwt secret. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian kita enter. Nah, kita sekarang akan dituliskan di sini adalah success set untuk yang key yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang, bagaimana untuk melihat bahwasanya ini sudah berhasil kita lakukan, kita akan mendapatkan variabel yang isinya adalah secret key ini di mana di dalam file environment. Nah, sekarang kita coba lihat secret kode yang telah berhasil kita buatkan ini. Kita ngeceknya di file environment ini env. Nah, sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah berhasil dibuatkan. Nah, ini artinya ini sudah sampai di tahap ini, berarti di tahap ketiga kita sudah berhasil mendapatkan kode untuk yang JSON Web Token-nya. Ini kodenya.
Nah, ini kodenya. Nah, sekarang berikutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat yang kita gunakan apa? Adalah mengupdate outsconfig field. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa konfigurasi karena kita akan mengatur JSON Web Token ini untuk layanan API, REST API. Caranya seperti apa? Ini saya tutup aja terminalnya. Caranya, kita buka lagi file config tadi. File config namanya adalah outs.php yang ini. Ini ya, dibuka ya. Dia ada di directory config, ada di dalam outs.php. Kita buka. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan beberapa perubahan kode untuk kita mengupdate, menambahkan konfigurasi karena kita akan mengatur JSON Web Token yang telah berhasil kita buatkan tadi. Nah, sekarang caranya bagaimana? Sekarang kita ketikkan kodenya. Kita ketikkan kodenya. Kita ketikkan kode di bagian di sini. Kemudian kita tambahkan kode di bawah di sini. Kita ketikkan kode untuk yang kita berikan keterangan ya. Konfigurasi JSON Web Token. Sekarang kita ketik API. Oke, data array. Ya, kita ketikkan di sini. Yang pertama adalah untuk atribut driver, kita tentukan JWT. Set ke JWT. Oke, kemudian yang kedua adalah provider. Kita set untuk tabel model namanya adalah customer. Yang ketiga hash untuk encodenya false. Oke, kita atur dia sebagai false, tidak aktif. Oke, ini kode yang pertama ya. Kode konfigurasi untuk JWT kita. Di sini kita menambahkan ada beberapa guards baru, yaitu namanya adalah API, dan di dalamnya untuk driver yang kita gunakan adalah JWT, kemudian providernya kita mengarahkan ke dalam customer. Nah, setelah berhasil dibuat, setelah guard ini berhasil dibuat, maka sekarang kita buat lagi untuk yang providernya, ya, providernya yang memang kita mengarahkan ke customer, providernya. Nah, sekarang kita buka ke bawah, kita scroll lagi source kodenya ke bawah. Ini di dalam provider di sini, kita akan mendapatkan yang untuk mengeset konfigurasi untuk yang providernya, yang ini. Nah, di sini ya, di sini kalau kita lihat di sini hanya terdapat yang untuk provider usernya saja, ya. Ini hanya untuk user. Sekarang kita tambahkan, caranya adalah kita tambahkan untuk provider customer. Oke, caranya seperti apa? Caranya kita tuliskan customer seperti tadi yang ini ya, kita tambahkan ke sini. Oke, jangan typo, tadi typo. Sekarang sama seperti tadi, kita buat data array, koma. Oke, kita tambahkan drivernya, kita set dia sebagai eloquent. Kemudian yang kedua untuk model, kita panggil dia adalah untuk yang model tabel customer. Caranya app model customer, ya ini ya. Kemudian kelas, koma. Oke, sekarang kita sudah melakukan ini, pemanggilan ini, artinya model yang kita gunakan untuk yang ini adalah model yang customer, yang ini ya, customer yang ini. Nah, sekarang langkah keempat kita sudah selesai. Kita Ctrl S, kemudian langkah berikutnya adalah mengupdate model customer, karena kita mengarahkan yang menggunakan JSON Web Token ini adalah untuk yang model customer.
Sekarang kita buka model customer. Kita buka modelnya customer. Ini dia. Hanya dua ini saja ya, hanya ada satu metodenya saja. Sekarang kita tambahkan untuk beberapa kode yang berikut. Oke, pertama kode untuk provider JWT. Oke, yang pertama adalah protectix hidden password. Passwordnya di hidden ya, artinya tidak muncul. Oke, titik koma. Kemudian yang kedua adalah ini yang kedua adalah kita sekarang melakukan untuk yang ini ya, extend ya. Kita pertama adalah memberikan untuk yang melakukan pewarisan ya, implement ke JWT subjeknya di dalam kelas customer-nya. Caranya seperti ini. Kita ketikkan di sini extend. Ini kita ubah sekarang menjadi seperti ini. Kelas customer extend kita ganti menjadi ini ya, authenticatable. Oke, implement JWT subject. Oke. Nah, ini kenapa masih error? Karena ini kalau kita lihat di sini belum kita melakukan import ya, import. Oke, kita lakukan import sekarang. Import. Pertama use, kita import dulu Taimon JWT subject. Oke, Taimon JWT out. Kemudian kontak. Kemudian adalah JWT subject yang ini. Oke, itu yang pertama ya, kita import. Oke. Oh, itu sudah. Oh, itu sudah ya. Oh, itu sudah. Oh, berarti yang kedua, yang authentificable ini yang belum. Oke, sekarang kita import yang kedua ya. Ini berarti ini kita import dulu, kita pindahkan. Oke, use illuminates ini illuminates bukan itu, foundation out user as ini ya, kita kopikan aja ini, Ctrl C. Oke, titik koma. Nah, sekarang coba kita lihat ini tabel model. Sekarang kita lihat ada sedikit error ya ketika kita mengetikkan yang menambahkan kode. Jadi kode yang pertama kita tambahkan adalah ini ya. Ini yang pertama. Kemudian kita menambahkan yang ini, mengimplementkan ke JWT subject. Ini kalau kita lihat ini masih error. Sekarang kita akan perbaiki errornya. Ini kita ketikkan ada satu metode ya, metode yang akan kita gunakan. Dua metode yaitu function get, ada dua metode yang kita gunakan untuk yang menghilangkan error yang di ini. Caranya kodenya ini ya. Metode yang pertama adalah public function namanya get JWT ini identifier yang ini. Oke, kita ketikkan
kemudian kita return this, namanya get key. Oke, itu method yang pertama. Kemudian method yang kedua kita tambahkan adalah public function namanya get JWT custom claim yang ini. Dan kita enter, kita ketikkan return, oke, tanda array. Nah, sekarang errornya udah hilang ya. Jadi sekali lagi yang kita tambahkan, yang pertama kita ini saya hapus saja. Oke. Kemudian ini kita extendkan dia, kalau tadi kan di awal ke model, sekarang kita melakukan extendnya ke authenticatable yang ini, tetapi sebelumnya kita import dulu dia dan di atas seperti ini. Oke, kita import, kemudian kita implementkan ke JWT subject, kemudian kita ketikkan kode yang pertama ini untuk berguna untuk apa? Property hidden ini artinya untuk berisi agar file yang didefinisikan di dalamnya nanti tidak akan diekspos dalam sebuah respon. Jadi password yang akan dikirimkan nanti tidak akan muncul passwordnya atau hidden ya. Nah, kemudian ini kita menambahkan dua metode yang namanya untuk yang pertama get JWT identifier, yang kedua get JWT custom claim yang ini. Nah, sampai di sini berarti kita sudah selesai ya. Artinya dari 5 tahapan untuk menambahkan instalasi dan konfigurasi JSON Web Token itu udah selesai. Jadi caranya yang pertama, sekali lagi tadi saya ulangi, cara yang pertama adalah instalasi dulu JSON Web Token-nya dengan mengetikkan perintah adalah seperti ini tadi ya. Saya lupa tadi perintahnya, yaitu ini composer requires Timon adalah perintahnya yang nanti bisa dicek di dalam deskripsi video ini. Kemudian langkah kedua adalah melakukan konfigurasi file dengan mengetikkan perintah juga. Kemudian yang ketiga adalah generate secret key dengan mengetikkan perintah PHP artisan ini ya, artisan JWT secret. Kemudian langkah berikutnya kita akan dibuatkan satu buah file yang namanya adalah JWT yang ini, yang ada di dalam directory config. Kemudian kita lihat di sini secret environment key, kita cek nanti ada di folder di file environment, sudah kita dibuatkan generate key-nya. Baru langkah terakhir adalah di dalam file out. Di sini kita menambahkan tambahan kode. Yang pertama yang ini, konfigurasi JWT-nya. Kemudian yang kedua yang ini, provider untuk tabel customer-nya. Baru yang terakhir adalah di tabel customer. Kenapa kita menggunakan di tabel customer? Karena kita membuat JSON Web Token ini untuk yang di customer model customer-nya. Dan ini kode yang ditambahkan. Dia kita sedikit ubah kode untuk yang ditambahkan di dalam tabel customer. Oke, sampai di sini berarti kita sudah selesai untuk melakukan penambahan instalasi dan konfigurasi JSON Web Token di dalam project Laravel 12 kita. Nah, sekarang apabila ini selesai, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita melakukan pembuatan RESTful API untuk membangun layanan API di dalam project Laravel kita. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada kendala nanti bisa di komentar saja apa kendala yang ada ketika melakukan instalasi JSON Web Token ini. Baik, sekian, kita ketemu kembali di video yang ke-9 ya, di parts yang ke-9 untuk belajar bagaimana membangun layanan API untuk setiap API yang akan kita buatkan di dalam menghubungkan antara back-end dan front-end ini. Terima kasih, ketemu kembali di video yang berikutnya.